menikah juga, tapi kayaknya bingung gitu atau mau reframing mindset tentang pernikahan sendiri gitu. Nah, di akhir obrolan kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi yang mau tanya bisa langsung aja chat atau unmute aja gitu. Oke, kita mulai ya Kana. Siap. Oke, jadi untuk teman-teman yang nggak tahu nih buku ini tentang apa, ini sebenarnya buku ini ngebahas apa aja sih Kak? Kan judulnya tuh Untuk Apa Menikah? Apakah hanya membahas tentang motivasi untuk menikah? Oke. Sebelumnya suara gue kedengeran jelas kah? Jelas banget. Jelas ya, oke. Soalnya tadi pas Debbie ngomong agak gitu ngalun suaranya. Kayaknya antara internet gue atau internetnya Debbie nih yang kurang bagus. Tapi oke. Nah, tadi pertanyaan Debbie. Ini bukunya tentang apa sih? Apakah tentang memotivasi orang untuk nikah gitu ya? Sebenarnya enggak juga sih. Jadi kalau dibilang untuk motivasi orang buat nikah, enggak gitu. Karena sebenarnya buku ini menceritakan, membahas tentang eh, pernikahan itu tuh seperti apa sih sebenarnya gitu. Jadi dikasih gambaran dulu nih teman-teman, pernikahan itu kayak gimana gitu. Idealnya itu pernikahan seperti apa gitu. Terus tantangan pernikahan tuh apa aja sih gitu. Terus nanti di endingnya buku ini baru deh ada bab khusus gitu ya, yang ngebahas tentang untuk apa menikah gitu. Itu tepatnya di bab 8. Buku ini cuma ada 9 bab, teman-teman. Dan buku ini kecil. Kecil dan menurutku lumayan tipis karena jumlah halamannya cuma 130 halaman. Jadi kayak enak banget buat dibawa kemana-mana gitu. Tapi walaupun kecil dan tipis gitu ya, tapi isinya itu benar-benar berbobot banget gitu. Kayak buat kita yang tadi ya sempat ada tuh di kolom chat yang bilang apa namanya penisiran kenapa kesini makin kesini makin apa sih tujuan nikah ini gitu, apakah hanya status negara gitu kan. Nah di sini nih dijelasin nih gitu, jadi pernikahan tuh kayak apa sih gitu. Terus sebenarnya buat apa sih nikah? Nah, yang serunya itu di bab terakhir itu yang pas dibuat apa sih nikah itu malah justru isinya pertanyaan. Pertanyaan semua. Jadi kayak list pertanyaan yang kita tanyain ke diri kita sendiri. Jadi kayak membantu kita untuk mengenal lagi diri kita, membantu kita untuk lebih akhirnya menemukan jawaban dari kita sendiri. Sebenarnya tujuan nikahnya apa sih? Gitu. Gitu, Deb. Oh, Debbie. iya, ini oke. Jadi di bab terakhir ada list pertanyaan ya Kak. Mungkin ini buat refleksi kali ya buat para pembaca yang mungkin pengen mereframe mindset-nya tentang pernikahan sendiri. Nah, sebenarnya iya dan tidak gitu. Gimana? Jadi gini, bagaimana buku ini disusun gitu ya. Jadi sebenarnya buku ini memberitahu dulu nih. Jadi pernikahan tuh kayak gimana sih, tantangannya apa sih, terus bagaimana kita uh, ber berrekonsiliasi, apa ya bahasa gampangnya ya. Kalau ada konflik gitu ya, gimana kita caranya bisa menyelesaikan konflik tersebut, menghadapi konflik-konflik dalam rumah tangga. Itu sebaiknya seperti apa sih? Nah, sebenarnya itu yang diomongin sama bukunya gitu. Terus endingnya, oke, ini kan kamu udah tahu nih ya, udah punya gambaran nih tentang pernikahan itu kayak gimana kurang lebihnya gitu kan, kehidupan pernikahan itu akan seperti apa sih gitu. Nah, terus baru nih di akhirnya gitu ya, di bab 8 itu ditanya untuk apa menikah. Nah, pertanyaan ini pertanyaan pertamanya gini, Dep. Aku bacain pertanyaan pertamanya ya. Apakah aku betul-betul ingin menikah? Jadi setelah tahu nih kurang lebih kehidupan pernikahan tuh akan seperti ini loh, tantangannya begini loh gitu ya. Terus kita ditanya, bener nggak sih kamu mau nikah? Terus pertanyaan keduanya, apakah saya cukup matang dalam usia, fisik, emosi, dan intelektual untuk menikah? Apakah pernikahan itu kan jadi kayak kalau berkaca dari 3 pertanyaan yang diajukan aja, itu sudah menggambarkan pernikahan, makna pernikahan untuk kita pribadi gitu.
Jadi sebenarnya nggak ada jawaban benar atau salah gitu ya. Jadi balik lagi ke kamu sendiri melihat pernikahan itu seperti apa gitu. Sampai akhirnya nanti di pertanyaan terakhirnya adalah keluarga seperti apa yang kubayangkan kelak akan tercipta. Wah, Jadi benar-benar kayak kita merancang gitu. Menikah tuh buat apa sih? Value-nya kamu apa sih? Terus kamu mau keluarga yang kayak gimana sih? Jadi ini benar-benar dibantu banget gitu sama buku ini. mau deep ya questionnya. Mm-mm. Ngebuat mikir gitu, menohok. Kenapa, Deb? Membuat mikir, jadi kayak ngebuat gue kayak mikir lagi. Apalagi yang udah nikah, pasti jadi kayak bingung. Lah, gue awalnya nikah gara-gara apa ya? Gitu. Iya, benar. Nah, jadi kayak kalau dipikir-pikir tuh sebenarnya buku ini kalau ditanya, kan judul bukunya Untuk Apa Menikah gitu ya. Mm. Kesannya tuh untuk yang belum nikah gitu kan, atau yang lagi berencana mau merit gitu kan, lagi nyapin nih aku sama pasangan udah berencana mau menikah gitu ya. Padahal sebenarnya buku ini tuh buat yang sudah nikah juga bagus banget gitu. Gue aja tuh buku ini kebetulan baru baru dicetak itu tahun 2021. Februari 2021. Jadi ini buku baru sebenarnya. Baru banget. Baru banget dan gue langsung beli pada saat itu. Padahal kondisinya di tahun 2021 itu gue sudah 4 tahun menikah. Oke. Iya, ya udah lumayan lama kan, gue bukan newlywed lagi gitu. Tapi kayak gue ngerasa gini, gue tuh udah 4 tahun nikah gitu ya. Gue butuh berefleksi gitu. Sebenarnya pernikahan gue ini masuknya ke pernikahan yang kayak gimana sih? Sehatkah? Atau ada yang perlu diimprove kah? Atau bagaimana gitu dalam kacamata ilmu gitu ya, berdasarkan ilmunya gitu, sebaiknya tuh seperti apa. Nah makanya gue beli buku ini dan gue benar-benar belajar banget gitu dari buku ini gitu. Jadi kayak akhirnya tuh tahu, oh pernikahan tuh yang bagus kayak gini ya. Oke, pernikahanku kayak gimana ya, pernikahanku udah kayak gitu belum, terus kalau belum apa yang bisa aku improve ya gitu. Dan aku juga ngomong gitu ke suamiku, nih apa namanya, pernikahan yang bagus tuh gini 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 kayak, dan kayaknya aku suka deh kalau kehidupan pernikahan kita tuh kayak gitu gitu. Terus jadi apa ya yang perlu kita lakukan, jadi ada diskusi itu juga gitu. Dan serunya adalah gue tuh mengerjakan gue menjawab soal yang ada di bab 8 tadi, untuk apa menikah, literally gue tulis. Jadi karena gue tuh sekepo itu, gue pengen tahu kayak buat gue pernikahan tuh apa ya, jadi kayak mencari lagi makna pernikahan gitu buat gue gitu. Terus di bab 9 ini juga seru nih, ada membangun nilai-nilai bersama dalam pernikahan. Nah itu juga banyak pertanyaannya juga tuh gitu ya. Nah ini juga seru juga, sempat gue kerjain cuman belum selesai, pertanyaannya banyak soalnya gitu. Oke. Nah, Kak, di buku Untuk Apa Menikah ini kan ada konsep mengenai conscious marriage and unconscious marriage. Bisa dielaborate gitu, Kak, dijelasin. Itu sebenarnya Oke. konsep tentang apa sih? Oke, jadi dalam menikah itu di sini memang di bab satunya tuh ngomongin tentang mengenal conscious marriage gitu ya. Jadi seperti namanya gitu ya, kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia itu ada conscious marriage, artinya pernikahan yang sadar gitu. Hah, sadar apa maksudnya? Berarti kita menjalani kehidupan pernikahan kita dengan penuh kesadaran, mindful gitu. Nah, mindful di sini artinya apa gitu? Mindful di sini artinya kita tuh paham bahwa saya dan suami itu dua pribadi yang berbeda gitu ya. Saya dan pasangan saya itu adalah dua pribadi yang berbeda. Kita punya keunikan masing-masing gitu. Kita punya kesamaan, betul, makanya kita bisa bersama gitu ya. Kita saling cinta, iya, tapi bukan berarti bahwa karena cinta gitu kita bisa melakukan segala hal terhadap dia
kita paham bahwa dia adalah orang yang berbeda, jadi kita juga perlu beradaptasi gitu. Kita paham bahwa kita ini punya kekurangan diri gitu. Aku punya kekurangan diri, pasanganku juga punya kekurangan, dan kami saling beradaptasi, kami saling memperbaiki kekurangan. Demi apa? Demi langgengnya hubungan ini. Demi cinta yang kita punya, demi kita bisa menciptakan keluarga, menciptakan keluarga yang kita inginkan gitu, mewujudkan konsep keluarga yang kita mau gitu. Jadi kita menjalaninya dengan penuh kesadaran gitu. Gitu sih, Dep. Oke. Jadi mungkin ada beberapa orang yang menikah tanpa sadar, kayak mungkin kalau kita udah pacaran misalnya 8 tahun, mungkin udah saatnya nikah. Nah gitu mungkin dia bisa dikatakan belum sadar begitu Kak Hana? Ya, bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Karena kalau misalnya tadi ya konteksnya kayak pertanyaan Debbie gitu ya. Udah 8 tahun pacaran gitu kan, biasanya kita berat di lama pacaran gitu ya. Kayak gila gue lama banget pacarannya, kagak dijadi-jadiin gitu kan. Nah, itu kan berarti kita fokusnya adalah ini sayang banget nih udah lama pacaran masa nggak nikah-nikah gitu kan. Jadi ya benar juga gitu bahwa keputusan menikahnya kalau seperti itu gitu ya karena ada tekanan kayak udah lama banget pacaran masa nggak nikah-nikah. Nah, bisa jadi kita terjerumus pada unconscious marriage gitu. Tapi ada juga kok pasangan yang menyadari bahwa pernikahan itu berbeda dengan fase pacaran dan mungkin mereka akan menemukan lagi diri pasangan mereka gitu yang berbeda yang selama ini mungkin mereka belum tahu gitu kan. Jadi mereka juga bersiap-siap gitu untuk menuju masuk ke pernikahan. Nah, yang namanya unconscious marriage artinya kita nggak sadar. Nggak sadar tuh dalam artian kita tidak menyadari bahwa saya dan pasangan adalah dua individu yang berbeda. Kami perlu saling beradaptasi, kami perlu saling berdialog, kami perlu saling menyamakan visi, gitu. Jadi kalau unconscious marriage itu nggak ada pikiran ke sana gitu, Dep. Nggak ada pikiran bahwa oh iya kan gue juga punya kekurangan ya, gitu. Gue juga mau gitu memperbaiki kekurangan gue gitu. Gue juga mau beradaptasi dengan kehidupan pernikahan gue gitu. Jangan selalu nuntut pasangan harus ikut sama kita. Pasangan harus nurutin apa kata kita gitu. Karena walaupun dikata cinta gitu ya, kan cinta bukan berarti lo nurutin gue, ya enggak? Harus ada kayak kesepakatan gitu. Aku nyamannya begini, kamu nyamannya gimana? Oke, kamu nggak nyaman, terus jadinya kita win-win solutionnya gimana? Itu kan harusnya seperti itu, gitu. Bukan sesuatu hal yang kayak, kamu main gitu ya, aduh, kayaknya nggak bisa deh, aduh aku takut deh ngomonginnya terus dipendam, gitu. Bukan yang kayak gitu, gitu. Jadi kita tuh sadar bahwa pernikahan ini tuh, kalau kata Bu Rani di buku ini tuh, sekolah. Pernikahan adalah sebuah sekolah. Belajar. Ya. Nah, gue mengutip lagi deh, biar nggak salah. Dia bilang gini, pernikahan adalah sebuah sekolah, di mana pasangan belajar bagaimana saling beradaptasi pada perbedaan, serta bekerja sama menjaga keseimbangan antara kemauan, pikiran, dan perasaan. Jadi tuh semuanya kita kita diskusikan gitu loh, kita cari jalan tengahnya, gitu. Jadi biar sama-sama enak nih, gitu deh. Oke. Menarik. Nah, mungkin Kak, kalau aku recap ya, jadi menjalani pernikahan dengan penuh kesadaran, kita bisa mampu menerima, beradaptasi, dan memperbaiki kekurangan diri. Jadi nggak cuman nuntut aja nih untuk pasangan memperbaiki kekurangan dirinya, tapi kita harus juga kayak sadar gitu loh kalau kita juga ada kekurangan. Nah, mungkin ada tuh poin penting lainnya Kak dalam conscious marriage? Poin penting lainnya dalam conscious marriage itu adalah ini sih. Sebentar. Yang gue highlight di sini adalah nih sempet gue kayak berpikiran kayak, ih wow, gitu.
conscious marriage ini menyadarkan kita bahwa tadi kan gue udah bilang ya, setiap orang punya kekurangan apa segala macam. Nah, ternyata setiap dari kita ketika kita menikah gitu atau ketika punya pasangan, sebenarnya kita tuh punya kebutuhan, Dep. Jadi kita tuh punya kebutuhan yang kita harapkan pasangan kita bisa penuhin. Misalnya, nah biasanya kebutuhan ini datang dari mana? Kebutuhan ini bisa jadi datang dari inner child kita, gitu ya, atau dari trauma kita. Misalnya, kita ngerasa selama ini kurang disayang, gitu. Misalnya, kita ngerasa kurang disayang. Jadi kita mencari kasih sayang gitu dari pasangan kita. Kita ingin pasangan kita itu bisa memenuhi tangki kasih sayang yang selama ini kurang kita terima, gitu. Jadi sebenarnya seperti menikah atau berpasangan itu seperti ada agenda khusus dari setiap orang. Agenda khusus di sini dalam artian kayak tolong dong kamu melakukan A gitu karena aku butuh A. Gitu deh. Nah itu misalnya kayak aku butuh pasangan yang bisa menghargai aku, mendengarkan aku karena mungkin ini hidup di lingkungan yang kurang didengarkan, dia kurang diambil keberadaannya. Jadi dia kalau sama pasangan dia ingin eksistensinya itu diakui gitu deh. Misalnya dengan cara yaitu didengarkan. Gitu. Kalau dia ngomong pendapatnya itu kita setujui misalnya. Ada kebutuhan-kebutuhan ke sana. Gitu. Ini sih yang kayak oh iya ya berarti gue jadi mikir tuh waktu itu oh berarti gue harus tahu juga ya pasangan gue nih butuhnya apa. Tapi kan biasanya setiap orang tuh nggak tahu juga ya gue butuh apa ya gitu. Tapi itu sebenarnya bisa dibantu awalnya tuh bisa dibantu sama love languages misalnya kan biar dia merasa dicintai apa segala macam. Nah ini sebenarnya semakin berjalannya waktu nanti lama-lama kita tahu kok kebutuhan pasangan kita apa sih gitu. Apalagi kalau kita nikah itu biasanya kan kita tidak hanya berinteraksi dengan pasangan kita gitu ya, kita berinteraksi dengan keluarga pasangan gitu kan, ibu mertua, bapak mertua gitu ya, terus ada kakak adiknya, saudara-saudaranya gitu. Nah dari situ kan juga kita bisa lihat nih, oh dulu hidupnya dia seperti ini ya, oh dia dibesarkan seperti itu gitu. Oh, jadi tuh kadang karena kita mengerti bagaimana pasangan kita dibesarkan, bagaimana pola hubungan pasangan kita dengan orang tuanya, dengan keluarganya, dengan kakak adiknya, kita kayak jadi paham gitu deh. Kayak oh gue ngerti nih kenapa sih suami gue kayak gini gitu waktu itu. Oh karena dia tuh biasanya sama keluarganya begini, oh mungkin dia butuh ini gitu. Jadi kayak kita sebagai pasangan tuh bisa mencoba ada gitu untuk dia, memenuhi kebutuhannya dia. Oke. Gitu. Kayak balik ke poin awal ya Kak, yang katanya autornya bilang emang pernikahan tuh kayak sekolah, emang harus belajar, apalagi belajar tentang pasangan kita yang maybe kita nggak sadar gitu sebelumnya. Betul, jadi belajarnya itu sebenarnya belajar tentang pasangan kita, dan belajar tentang diri kita sendiri lagi sebenarnya. Karena kalau kita hidup pasangan tuh kan tiap hari ketemu ya, pasti deh ada konflik gitu. Even konflik yang kecil kayak misalnya naruh anduk di kasur gitu kan, kesel sampai bisa marah-marah hebat, bisa gitu. Kan kayak padahal sepele ya, kayak cuman perkara anduk jangan ditaruh di atas kasur gitu. Nanti jadinya lembab apalah gitu. Tapi itu dia gitu. Kita jadi belajar, oh buat gue tuh ini penting gitu. Yang sebelumnya menurut kita itu hal yang biasa. Karena kita kan budaya setiap keluarga aja beda gitu kan. Misalnya di keluarga aku gitu kayak misalnya budayanya yang nggak jauh-jauh deh di keluarga gitu. Misalnya buat aku tuh sangat normal misalnya kita kakak adik tuh deket ngobrol cipika-cipiki misalnya kayak gitu. Tapi di keluarganya pasangan kita itu aneh gitu misalnya. Hah,
lo kakak beradik cipika-cipiki gitu misalnya. Nah itu kan dia butuh adaptasi lagi tuh. Ya nggak, Mm-mm. kita jadi kenal lagi kan. Oh, buat gue tuh misalnya, oh kayaknya gue, katakanlah misalnya gue orangnya pencemburu misalnya. Terus kakak adiknya pasangan gue nih, cewek cowok gitu. Mereka slow banget gitu. Udah kayak temen aja gitu. Bahkan kalau ketemuan tuh cipika-cipiki misalnya gitu. Terus once gue ngerasa, kok aneh banget sih sampai cipika-cipiki, gue cemburu ah. Bisa aja kan kayak bilang, jangan cipika-cipiki lagi ya, gitu. Kan berarti kita tahu nih, kita juga jadi mengenal diri kita lagi gitu kan. Oh, buat aku tuh itu penting gitu. Gitu, Dep. Benar. Nah, ngomong-ngomong soal memenuhi kebutuhan, berarti kalau misalnya nih kita butuh nih sesuatu dari pesan kita, kita harus juga belajar mengkomunikasikannya gitu ya kan? Betul banget, betul banget. Karena mungkin cara kita komunikasi ini penting banget ya. Karena Mm-mm. pikir gitu, aku udah ini kok udah kasih kode Kak, aku udah coba ngomong, tapi mungkin pesan kita juga belum benar-benar ngerti gitu, apa mungkin salah paham gitu. Iya, 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 benar banget. Nah, itu komunikasi. Komunikasi juga dibahas banget nih di buku ini. Jadi, Mhm. apa tentang komunikasi, buku ini tuh ngebahas tentang komunikasi yang harus dihindari dalam artian, aduh, better nggak usah deh ya cara ngomongnya kayak gitu. Karena apa? Karena biasanya rentan misleading, gitu. Terus habis itu buku ini juga ngebahas tentang komunikasi yang sebaiknya itu kayak gimana sih, gitu. Cara berkomunikasi dengan pasangan yang oke itu kayak gimana. Ini di Mmm, buku ini juga dibahas. mantap mantap. Nah, Kak, aku pengen tanya nih, untuk kesetaraan dalam hubungan, Hmm. kalau biasanya kan kita belajarnya itu suami sebagai kepala keluarga, which is kita ya, ibaratnya di bawahnya lah, mengikuti lah apa kata suami. Nah, apakah di buku ini juga dibahas gitu, Kak, tentang posisi-posisi, dalam keluarga ataupun seperti itu? Ya, ya, ya. Dibahas banget deh. Jadi dalam konsep conscious marriage gitu ya, yang diajarkan di buku ini gitu, dan mungkin teman-teman sebenarnya konsep conscious marriage itu bukan temuannya Bu Rani sebagai penulis buku ini, bukan. Jadi ini Mmm, adalah sebuah konsep yang sudah memang dikembangkan gitu secara teoretis, artinya ada pengujian ilmiah untuk sebagai konsep gitu. Nah, ini di conscious marriage itu sebenarnya kalau yang tadi kayak gue jelasin gitu ya, Dep, mhm, kita saling beradaptasi, saling apa namanya mau mengerti satu sama lain, saling menghargai gitu, saling ingin memperbaiki diri gitu. Kita ingin memperbaiki diri. Nah, itu kan kalau ada kata saling berarti tidak ada satu yang lebih tinggi daripada yang lain gitu. benar. Artinya suami dan istri itu kedudukannya setara gitu. Nggak boleh ada relasi kuasa. Apa sih itu relasi kuasa? Artinya yang satu menguasai yang lain gitu. Jadi misalnya nih biasanya ya suami merasa punya kuasa terhadap istri gitu. Kalau dulu di budaya barat gitu kan ya, misalnya adalah kalau di tahun 90-an sekian gitu, 1950-an pokoknya, 1950 ke atas gitu ya. Dulu tuh kalau istri mau buka buku tabungan, harus ada, surat kuasa dari entah bapaknya atau suaminya. Jadi kan itu menunjukkan relasi kuasa kan, bahwa yang Mhm. memiliki si perempuan ini antara bapaknya atau suaminya, gitu. Nah, di dalam conscious marriage itu nggak ada tuh kayak gitu ya. Dan sebenarnya itu budaya yang juga akhirnya orang barat hapuskan, gitu ya. Sudah tidak ada budaya itu, gitu. Nah, di conscious marriage kita melihat suami dan istri itu setara, gitu. Oh, Jadi, apa namanya, sifat hubungannya itu saling. Bukan berarti, kalau suami ngomong apa, istri harus ikut, gitu misalnya. Nggak kayak gitu loh.
kalau suami minta itu minta sesuatu harus diturutin, enggak kayak gitu. Gitu. Karena untuk bisa menciptakan tadi ya hubungan yang kita bisa saling beradaptasi, saling menerima kekurangan, itu butuh kesetaraan. Gitu deh. Oke. Nah, Kak, kan berarti di buku ini ngomong kalau misalnya posisi suami dan istri itu setara. Tapi sedangkan yang selama ini kita pahami dan mungkin kita lihat di kehidupan biasanya, itu kan suami itu kepala keluarga tuh, Kak. Jadi istri dan anak itu ngikut aja apalah kata suami gitu. Dia suamilah yang mimpin. Itu apakah nggak aneh gitu, Kak? Apa memang ada alasan lain gitu, Kak? Kenapa sih kok kita harus setara gitu? Oke. Sebenarnya lebih ke sini. Jadi Bu Rani itu bilang di bukunya ada 5 kebutuhan psikologis manusia yang mendasar. Yang pertama adalah kebutuhan untuk dicintai, kebutuhan untuk dipahami, kebutuhan untuk merasa bernilai, kebutuhan untuk dihargai, dan kebutuhan untuk merasa aman. Nah, kalau suami jadi kepala keluarga, betul, gitu ya. Tapi apakah itu artinya suami berhak apa ya ibarat kata menyuruh istri, meminta istri melakukan apapun yang dia mau, gitu. Sebenarnya kan enggak, gitu. Jadi walaupun misalnya suami adalah kepala keluarga, gitu, hal-hal penting itu baiknya diputuskan berdua. Jadi aku dengan konsepnya juga Aku harap menyelesaikan ta. konsepnya dibahas di Indonesia gitu ya. Kalau di Indonesia kan kita kenal namanya musyawarah mufakat gitu ya. Nah, sebenarnya ini tuh bisa kita pakai gitu dalam kehidupan pernikahan. Dan memang sebaiknya begitu gitu. Jadi walaupun suami itu kepala keluarga, kalau aku lupa, ini kayaknya ini pernah dijelaskan sama Ustadz Quraisy Shihab, tapi aku nggak tahu ya apakah ini bagian dari ajaran Islam apa enggak. Jadi ibaratnya gini, suami itu kepala, tapi istri itu lehernya. Oke. Mau nengok kemana kan tergantung lehernya ya. Jadi nggak bisa tuh kalau kepala pengen nengok tapi lehernya nggak nengok kan nggak akan nengok gitu. Benar. Gitu. Jadi tetap ada kerjasama di situ. Jadi walaupun misalnya kita menempatkan suami kepala keluarga, betul gitu, it's fine. Gitu. Tapi bagaimana kita memutuskan gitu ya, memutuskan sesuatu, bagaimana suami pengen ini atau istri pengen ini, apakah harus diikutin? Enggak juga gitu. Oh ya, BTW kan kalau zaman sekarang kan nggak cuma suami ya yang bisa memerintah istri, ada juga kan yang susis istilahnya, suami-suami takut istri gitu kan. Jadi si istrinya yang ngatur semuanya, suami mah ngikut aja gitu. Nah, kalau kayak gitu, nah itu dia sebenarnya kalau suami nggak suka gitu ya dengan keputusan istri atau nggak setuju, ya silahkan diomongin gitu. Gitu deh. Oke, benar sih aku setuju sih kalau misalnya semua keputusan memang baiknya diputuskan secara musyawarah mufakat gitu. Iya. Oke. Nah, Kak, di buku ini selain conflict marriage nih, apakah ada pembahasan mengenai komunikasi? Mungkin kan banyak nih, karena komunikasi tuh aku percaya banget suatu kunci penting dalam keberhasilan hubungan kan. Apakah dia juga sangat membahas komunikasi dan apakah hal-hal yang perlu di-highlight gitu, Kak? Oke. Tentang komunikasi dan ini juga sering jadi ini ya, isu besar gitu atau ya masalah yang paling sering kita temuin kan. Nggak usah nikah gitu kan, masih pacaran aja kan kadang aduh mau ngomong nggak enak gitu kan, aduh takut dia marah. Nah sebenarnya di pernikahan pun sama gitu, kita menghadapi itu juga gitu. Nah tapi di sini dikasih tahu gimana sih cara berkomunikasi yang baik dengan pasangan gitu. Kalau di sini sebenarnya hanya menawarkan satu cara gitu ya. Kalau teman-teman tahu, ini nggak dibahas sih di buku ini. Misalnya iMessage, itu kan banyak ya
disarankan gitu untuk dipakai. Nah, jadi itu bisa kita terapkan juga dalam berkomunikasi dengan pasangan. Nah, yang dibahas di buku ini, berkomunikasi dengan pasangan itu dengan menggunakan imago dialog. Gitu. Imago dialog tuh apa sih? Jadi dialog ini adalah suatu ini. Jadi cara ada tata caranya Dep berkomunikasinya. Ada tekniknya. Nih, yang perlu dilakukan nih, salah satu caranya dia kasih imago dialog. Imago dialog itu jadi kayak ada tahapannya. Tahapannya aku summarize aja ya. Itu pertama tuh apresiasi gitu. Mengucapkan terima kasih, terus mengutarakan topik pembicaraan, minta izin apakah dia siap membicarakan hal tersebut gitu. Terus konfirmasi, mengulang dan menanyakan kebenarannya. Yang lucunya di imago dialog dan kayaknya kita mungkin akan awkward deh ngelakuinnya itu adalah gini. Jadi kalau misalnya nih, Dep, misalnya nih kita pasangan nih, Dep. Terus gue bilang gitu, saya mau ngomongin, oke sayang gitu ya, aku hari ini pengen ngomongin tentang duit sama kamu. Gitu. Ntar lo sebagai pasangan gue, lo harus ulang apa kata gue. Jadi, oke, kamu ingin ngomongin tentang duit. Iya, gue konfirmasi. Iya. Oke, aku mau ngomongin tentang misalnya budgeting. Karena aku ngerasa kayaknya kita banyak bocor pengeluaran kita misalnya gitu. Kamu ngulang. Oh, oke, kamu merasa pengeluaran kita banyak bocor. Gitu, Dep. Terus sampai akhirnya masalahnya apa? Gitu. Terus pengennya apa? Nah, itu ketika kita ngomong diulang gitu sama pasangan kita. Nah, setelah diomongin nih, oke, yang aku rasakan begini dan sebaiknya kita begini, gitu ya. Terus kamu ngulang. Terus habis itu yang perlu kamu lakukan adalah validasi. Jadi aku rasa misalnya kita perlu deh perbaikin gitu. Kita harus ngelakuin perbaikan nih. Nah, terus kamu harus memvalidasi tuh. Oh iya, aku setuju gitu dengan kamu mau memperbaiki gitu. Oke. Atau misalnya kamu nggak setuju dengan perbaikan itu. Misalnya kamu hanya setuju, oke, kita banyak bocornya. Terus kamu mau pakai cara lain. It's okay. Kamu validasi dulu yang mana yang kamu rasa setuju gitu. Terus penerima berempati, membayangkan kalau ia ada di posisi pengirim. Maksudnya si penyampaikan pesan gitu. Kan biasanya kita tuh yang susah tuh kalau kita ada perasaan gitu kan, kayak misalnya ada gini. Gue kesel banget ketika suami gue tuh beli PS5 misalnya gitu. Ngapain beli PS5 misalnya gitu ya. Mahal gitu. Mendingan uangnya ditabung buat sekolah anak misalnya gitu. Nah, kan kita mengutarakan perasaan kita nih. Aku kesel ketika kamu beli PS5 karena menurutku harusnya uang itu sebaiknya digunakan untuk uang sekolah anak misalnya gitu. Nah, terus si lawan bicaranya nih, pasangan kita nih, dia memvalidasi, oke, aku ngerti kamu kesel. Gitu. Jadi di-accept dulu nih. Kadang kan kita kalau ngobrol gitu ya sama pasangan gitu, ketika pasangan kita bilang, iya aku kesel deh kamu kayak gini. Kita udah mendinai duluan kan, kita denial sama perasaan, harusnya lo nggak boleh kesel-kesel, ngapain sih kesel-kesel. Kadang kan kita gitu ya. Jadi kita nggak menerima tuh perasaannya pasangan kita. Padahal itu penting juga gitu kan buat kita untuk tadi yang kebutuhan psikologis tadi gitu ya, merasa dihargai, merasa diterima gitu. Jadi bayangin kalau pasangan kita bisa berempati sama kita, oh ya oke, kamu kesel, aku mengerti gitu ya. Karena PS5 terlalu mahal. Jadi kayak kita juga di sini di imago dialog kita dituntut untuk bisa berempati sama perasaan pasangan kita gitu. Nggak usah mencari pembenaran di logika, nggak usah gitu. Terima aja gitu. Pasangan kita merasakan itu ya udah, it's fine, itu perasaan dia, terima aja gitu. Terus habis itu baru oke, terus udah dapat gitu ya, udah disampaikan gitu, baru nanti apresiasi penutup gitu.
Jadi terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah memahami, kayak gitu-gitu. Jadi saling mengapresiasi, gitu deh. Nah, ini Wow. kan aneh ya, BTW. Nah, teman-teman kalau misalnya ngerasa kayak, aduh, gue tuh ada suatu hal yang mau diomongin, penting banget, gitu ya. Tapi gue susah banget dan kayaknya aneh banget ya, pakai cara imago dialog sama pasangan gue. Nah, itu mendingan langsung aja ke marriage counselor. Ini jadi cara imago dialog ini bisa dibantu sama marriage counselor. Gitu, teman-teman. Gitu deh. Hmm, oke. Oke, aku berusaha recap nih ya, Kana. Pertama, Hmm, mirroring. Jadi kita rekonfirmasi apa yang ingin dibicarakan pasangan, lalu validasi, mengiyakan dulu nih apa yang kita rasa setuju dalam pembicaraan dengan pasangan kita. Lalu empati, berusaha mengerti dulu perasaan pasangan kita, lalu terakhir apresiasi. Wow, mm, ini berguna banget sih, nggak cuma di pasangan juga sih, bisa kita aplikasikan di percakapan sehari-hari juga. ya, betul, betul, betul. Oke nih, Kak, kalau untuk Kakak pribadi nih, mungkin apa aja sih pelajaran berharga nih, Kak, yang Kakak dapat dari buku ini, yang mungkin Kakak sudah aplikasikan begitu? Ya, oke, oke, oke. Apa aja pelajaran berharga dari buku ini? Banyak menurut gue. Salah satunya itu tadi, yang dialog yang gue ceritain gitu. Itu gue juga baru tahu dari buku ini. Oh, ada ya dialog kayak gitu. Gitu. Oh, oke. Kayaknya, tapi aku belum nerapin karena, eee, alhamdulillah, aku sama suami tuh kalau ada masalah, itu diomongin. Walaupun jadi lucunya gini, aku bisa ngebaca siklus, diskusi kami gitu. Jadi kayak misalnya nih, yang punya masalah misalnya aku gitu ya, aku ngomong gitu, "Aku kayaknya gini 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 deh," aku utarain gitu. Terus dia biasanya nih, suamiku defend dulu dong, ya enggak sih? Kan biasanya pasti ada masalah nih dengan dia gitu kan. Defend dulu dong, "Enggak, kayaknya gini 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 gini," atau kayak gitu. Oke, tapi ya udah gitu, terus, akhirnya gitu ya, kayak, kita tuh bisa ngerem gitu deh. Jadi si suamiku tuh bisa ngerem. Mhm. Maksudnya gini, "Oh oke, itu masalah buat kamu. Iya, eee, berarti kita harus kayak gimana nih?" Gitu. Jadi akhirnya kita bisa berkompromi gitu. Begitupun dengan kalau dia ada masalah gitu. Dia ngerasa kayak misalnya nih, dia merasakan ada yang dia nggak suka gitu ya, kayaknya seharusnya nggak gini deh, gitu. Nah, biasanya dari kita kan karena, itu hal yang menurut kita nggak masalah, tapi ternyata buat dia masalah, kadang kan kita merasa, "Ah, nggak gitu-gitu banget deh." Jadi defend dulu kan, pasti kan orang kalau diserang, yang pertama kali dilakukan kan defensif kan. Mhm. Nah, sebagai pasangan kan kita jadinya nyari tuh deh, ini kalau terus yang satunya ofensif, satunya defensif, ya nggak kelar-kelar itu masalah, ya Benar. nggak sih? Berarti kan harus ada salah satu yang kayak mau mencoba mendengarkan untuk memahami, gitu. Kalau Mhm. sudah bisa mendengarkan untuk memahami, baru deh, oke, itu masalah buat kamu, itu nggak nyaman buat kamu, oke, terus kamu maunya gimana? Nah, di situ, aku maunya tuh gini 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 gini, bisa nggak? Oh, jadi terus, kalau itu dia setuju, gitu ya, itu bisa langsung kelar kan masalahnya, tapi kalau dia nggak setuju, kan berarti kita harus cari jalan tengah, gimana ya enaknya ya, gitu. Wow, Itu mantap. salah satu, yang aku pelajarin sama yang aku bersyukur juga sebenarnya adalah kalau untuk yang tadi ya, conscious marriage, yang berkaitan dengan kesetaraan, kita hubungan ini sifatnya saling dan lain sebagainya macamnya itu aku aku belajar dan yang aku pelajari adalah oh oke, berarti hubunganku dan suami masih on track kayak gitu-gitu sih. Jadi memang kalau itu kalau aku ngerasanya oh nih on track gitu karena emang dari awal gue mencari lelaki feminis. Jadi maksudnya adalah bukan yang kayak gimana-gimana ya, maksudnya harus mendukung perempuan apa gitu, enggak gitu, tapi menganggap bahwa suami dan istri itu perempuan. Perempuan, suami dan istri itu sama, gitu. Jadi kita tuh nggak ada yang namanya, gue banyak lah nemu gitu, kayak misalnya, ya gue sebagai, perempuan yang hidup di masyarakat patriarki, gue tuh nggak mau gitu loh dapet suami kayak yang, "Kamu nggak boleh kerja ya, kenapa?"
Ya karena misalnya gue tuh di sini pencari nafkah, kamu tuh cuman kerjanya ngurus anak. Aku nggak mau sama yang udah punya pemikiran saklek terus gak bisa diganggu gugat kayak gitu, enggak gitu. Jadi emang aku mencari yang pemikirannya itu bisa diperdebatkan gitu dan open minded jadi orangnya. Jadi kayak oh iya ternyata yang gue percaya selama ini bisa jadi udah nggak relevan nih sekarang gitu. Bisa jadi ini nggak membawa pasangan gue bahagia nih ternyata pemikiran gue. Jadi Growth mindset gue ya. iya betul growth mindset, open minded gitu. Jadi ke situ gitu sih. Oke. Nah, Aku itu setuju yang gue banget nih sama Kak Hana yang tadi bilang kalau misalnya kita defensif, for example, terus yang pihak lain ofensif kan nggak kelar-kelar gitu. Karena kadang itu kita tuh mikirnya kita versus pasangan kita, padahal kan actually kita sepasangan ini versus the problem kan ya Kak Hana? betul betul harusnya gitu mikirnya gitu. Dan kadang ini Dep, kita tuh ngerasa itu tuh masalah lo aja kali bukan gue gitu Dep. Oh, Ngerti kan? Jadi ada egois sih. iya jadi misalnya nih kayak duit gitu kan. Katakanlah masalahnya apa ya misalnya gini, kita ngerasa nggak nyaman gitu ya dengan dia yang selalu belanja barang branded apa segala macam gitu. Kayak itu ngapain sih duit lo buang-buang kayak gitu misalnya gitu ya. Kenapa nggak lo invest aja, lo tabung aja. Udahlah, kita hidup biasanya. Nah, ini kan udah beda pikiran kan gitu. Nah, dari situ tuh kadang kalau kita ngomongin itu kadang pasangan suka ngerasanya mungkin kita yang ngerasanya ketika pasangan ngomong tuh kayak itu mah masalah lo aja kali buat gua enggak gitu. Hmm. Gitu. Jadi kita ngelihatnya ya masa gitu sih apalagi nih Dep kalau misalnya bayangin kita ngerasa lebih tinggi daripada pasangan. Dalam konteks apapun ya, apapun yang bikin kita merasa kita tuh lebih tinggi daripada pasangan sehingga kita bisa membuat pasangan itu loh yang harusnya nurut sama gue yang harusnya nurut itu lo, bukannya gue nurut sama lo. Itu hati-hati deh. Kalau udah ada hal yang kayak gitu-gitu tuh ya, itu harus kita bikin kita ngerem lagi gitu. Hubungan pernikahan itu bukan transaksional, bukan siapa paling hebat daripada siapa. Jadi kadang Dep, ada juga pasangan-pasangan yang justru malah instead of mereka kerja sama, mereka tuh jadi kayak ini saingan gitu. Iya, Nggak capek ya itu? iya, ada yang siapa yang jadi lebih baik gitu. Jadi kayak kalau pasangan gue bisa, misalnya pasangan gue gaji udah 20 juta, masa gue nggak bisa gaji 20 juta misalnya gitu. Lah, gitu jangan dijadiin pasangan itu sebagai saingan kita yang dimana kalau dia begini kita harus begini gitu. Jangan enggak gitu juga gitu kan maksudnya. It's okay gitu. Kamu seneng lihat pasangan kamu bahagia gitu ya dapat punya pencapaian macam-macam gitu. Tapi bukan berarti kamu tuh harus nyaingin dia gitu kan enggak juga gitu. Kamu mau ikut jadi lebih baik sama dia, kamu jadi terpacu, termotivasi karena pencapaian-pencapaian dia itu bagus banget. Tapi kalau pikirannya karena gue harus lebih Malah baik dari dia, untuk supaya mohon maaf nih ya, soalnya ada juga nih untuk bisa memegang power dalam sebuah pernikahan gitu ya, dalam sebuah hubungan itu udah nggak sehat sih menurutku. Gitu. Makanya itu dari tadi conscious marriage itu harus dijalankan dengan kesetaraan. Gitu. Kita ini sama posisinya gitu. Dan kita juga saling kerja sama ya, nggak Betul. Benar versus-versusan battle. benar banget. Jadi nggak ada istilah kayak nih gue gaji paling tinggi lo ikut gue. Nggak ada tuh istilah kayak gitu. Semuanya harus dibicarakan gitu. Wah, mantep banget nih Kak. Mungkin kita langsung ke sesi Q&A kali ya Kak Hana. Oke. Nah, boleh nih untuk teman-teman yang pengen tanya ataupun ya pengen sharing juga nih terkait pernikahan untuk yang udah menikah ataupun belum menikah bisa juga sharing. Nah, boleh nih siapa nih yang mau tanya ataupun sharing bisa langsung chat aja ataupun Open mic open gitu. mic. Ya, open mic
Aku deh, Dep. Aku Sobat, oh Kak Titi, wah mau nikah nih Kak Titi? belum. Oke, aminin aja dong. Tapi belum sekarang. Amin, oke. Gimana tuh Kak Titi, kenapa? Ini aku punya 2 pertanyaan nih. Kan menikah itu kan kita nggak cuma menerima pasangan ya, tapi juga keluarga pasangan. Gimana kalau keluarga pasangan yang nggak bisa menerima kita atau sebaliknya? Waduh, Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku pernah nih ketemu sama orang gitu. Sebenarnya kita tuh cocok banget, cuman endingnya dia gini, kalau lu mau sama gua, ntar lu nggak boleh kerja ya, dulu. gitu. Alasannya tuh gini, ya kan lu kan tanggung jawab gua, gitu. Kalau lu nggak mau ya berarti lu bukan jodoh gua. Gitu kayak, hah? Wah, nggak Gitu. baca buku ini nih berarti pasangan Anda. Bukan pasangan gua sih, tapi emang pernah deket gitu. Mantan ya, Terus mantan. dia sempet bahas hal itu. Oke, Oke. boleh Karena mau langsung jawab? Oke, thank you Titi. Ini juga sebenarnya bagus nih. Tadi pertanyaan pertamanya, bentar, aku mau ulang lagi, takut aku lupa. Pertanyaan pertamanya adalah, tadi gimana Ti? Kalau keluarga pasangan nggak nerima kita Oh, gimana tuh? Keluarga pasangan. keluarganya, pasangan gak menerima kita. Kita harus cari tahu dulu, kenapa kita nggak diterima. Gitu. Kalau masalahnya suatu hal yang kayak masih bisa diusahakan lah, dalam artian mungkin kayak ngerasanya ibunya punya asumsi ke kita, ini orangnya judes deh kayaknya, ya mukanya jutek banget gitu. Duh, aku nggak mau deh gitu punya mantu judes-judes misalnya gitu. Nah, itu kan kita bisa berusaha untuk ubah persepsi dia gitu kan, dengan misalnya kalau ketemu kita nyapa, kita ngobrol gitu kan, PDKT lah istilahnya. Baru kan nanti dari situ kelihatan nih, oh dia ternyata nggak judes kok orangnya, oh dia baik juga kok, oh dia perhatian sama saya gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya faktor nggak diterimanya ini adalah misalnya karena beda etnis, kan banyak tuh, misalnya contohnya orang Batak harus ketemu Batak, misalnya gitu. Chinese harus ketemu Chinese. eh, Arab harus ketemu Arab, kan banyak tuh yang masih kayak gitu ya. Jadi harus satu suku. Sedangkan kita nih, misalnya, nggak ada tuh turunan-turunan dari sukunya dia gitu kan. Ya, kalau menurutku, kalau misalnya memang itu tidak bisa ditolerir sama si keluarga, dan lihat lagi pasangan kita gimana, pasangan kita mau memperjuangkan kita atau enggak. Kalau nggak mau, ya udah, mendingan udahan aja. Gitu, menurutku. Gitu ya. Nah, terus yang kedua, gitu. Tadi, tentang, apa namanya, kalau kamu nikah sama aku, kamu harus berhenti kerja. Kalau nggak mau berhenti kerja, karena hidup kamu jadi tanggungan aku. Kalau kamu nggak berhenti kerja, kalau kamu nggak mau berhenti kerja, berarti kamu bukan jodoh aku. Betul. Udah, kita nggak jodoh. Gitu aja. Kenapa? Karena value-nya udah beda. Mendingan, menurutku ya, mendingan kita memang ngomongin value itu di awal gitu, untuk menemukan kita nih cocok nggak ya sebenarnya, gitu. Kalau memang terus ada value apa aja nih yang menurut kamu bisa didiskusikan gitu ya, sama value-value yang nggak bisa didiskusikan nih, misalnya harus sama lah, misalnya nih contoh kayak buat aku agama gitu, gue harus agama gitu. Kalau misalnya gue naksir banget sama orang, kayak cinta banget sama orang, tapi dia nggak seagama sama gue, enggak, udah aja gitu. Ya udah, mendingan udahan aja gitu daripada diusahain gitu ya. Jadi ribet gitu. Mendingan gak usah misalnya gitu. Atau kayak tadi pemikiran tadi, apa namanya, nggak mau, pokoknya kamu harus jadi ibu rumah tangga gitu. Sedangkan kita kayak nggak mau gitu. Gue mau kerja. Happy-nya gue adalah bekerja gitu, bukan ngurus anak misalnya. Ya udah gitu. Nggak, dan dia nggak bisa mendiskusikan itu udah saklek gitu buat dia. Ya buat apa, kita udah beda value gitu dariku. Setuju banget. Gimana tuh Kati? Tidak ada tanggapan nggak Ti?
Oke, enggak sih Kak. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Mantap, Semangat mantap. gitu jadi. Oke, apakah ada lagi nih yang mau tanya ataupun sharing teman-temanku? Mau tanya boleh nggak? Boleh. Boleh dong. Siapa Halo ini? Kak Hana Halo. dari sini. Kak Jadi, Hana mau tanya dong tanggapan Kak Hana tentang mapan dulu baru menikah atau menikah dulu sambil mengejar kemapanan. Itu aja. Thank you. sama-sama. Oke, ini juga pertanyaan yang ini nih sering jadi apa namanya kegalauan banyak orang. Balik lagi kalau menurutku, kamu beliefnya kayak gimana gitu. Karena untuk urusan rezeki kadang menurutku ada orang-orang yang punya pikiran gitu ya udah jadi belief gitu. Maksudnya udah jadi kepercayaan aja gitu. Kayak nikah itu bakal mendatangkan rezeki, nikah itu asalkan kan nikah tuh ada syarat mampunya ya. Dan definisi mampu tiap orang nih beda-beda. Ada yang misalnya mampu kalau kamu sudah bekerja gitu kan, kamu sudah punya penghasilan, kamu sudah bisa menghidupi diri kamu sendiri, kamu sudah bisa membawa diri kamu sendiri, artinya kamu sudah mampu menikah gitu. Misalnya. Jadi orang-orang yang kayak gini biasanya kan berpikiran bahwa oh, melihat kemampuan diri itu dari aku secara ekonomi sudah mampu kok gitu kan. Aku punya gaji sendiri, gajiku ini aku rasa cukup untuk memenuhi kebutuhan keluargaku gitu ya. Toh juga pasanganku juga punya pekerjaan gitu. Jadi kami bisa kerja sama gitu ya dalam membangun perekonomian keluarga gitu. Jadi nggak masalah gitu. Yuk gitu kita nikah. Kan ada yang definisi mampunya seperti itu. Tapi ada juga kan yang definisi mampunya itu adalah apa sih ininya? Oh, definisi mampunya itu sudah artinya sudah punya rumah sendiri, sudah punya kendaraan sendiri gitu ya, punya kendaraan pribadi, tabungannya banyak gitu ya, udah siap membiayai apa namanya wedding party-nya gitu, pesta pernikahannya. Nah, itu buat yang kalangan ini mungkin berpikirnya, oh ya udah berarti saya harus mencapai itu dulu tuh untuk menikah gitu. Ya kita nggak bisa memaksakan gitu. Nah nanti yang perlu kita pahami adalah kita beliefnya di mana nih gitu. Kita percaya yang mana gitu. Apakah definisi mampu yang tadi gitu ya, yang pertama atau definisi mampu yang kedua gitu, yang semuanya benar-benar harus sudah mapan gitu. Nah, itu balik lagi gitu. Kita yang mana? Nah, ketika kita sudah bisa mengidentifikasi kita yang mana dan kalau bisa bahkan kita breakdown gitu. Kenapa ya saya berpikir seperti itu? Karena nanti kita akan nemu ini. Oh, karena aku berpikir kalau kita udah takut duluan, kan kita masa depan misalnya ini ya, kalau yang mampunya tadi ya, asalkan dua-duanya udah kerja, apa namanya, gajinya oke gitu ya, kita bisa saling bekerja sama membangun perekonomian keluarga gitu. Mungkin kenapa kita berpikir kita pasti hidup kok, apa segala macamnya gitu ya. Mungkin karena kita mikirnya yang namanya duit tuh bisa dicari, misalnya kayak gitu. Semua bisa kita usahain, kita masih muda, bisalah kita membangun kehidupan kita gitu, nggak usah takut susah misalnya. Dan mungkin yang orang yang mapan ini dicari lagi gitu, why-nya kenapa nih? Kenapa aku ngerasa kayak gini ya? Karena misalnya, oh ternyata dulu aku pernah orang tuaku pernah bangkrut, terus hidupnya susah, termasuk aku hidupnya downgrade jadi susah gitu. Aku nggak mau gitu, nanti kehidupan pernikahanku seperti itu. Jadi aku harus settle dulu nih untuk nikah gitu misalnya. Jadi kan kita jadi tahu lagi ya pengalaman kita yang mana sih yang membawa kita pada pemikiran tersebut gitu. Dan itu suatu hal yang
akhirnya kita mengerti, oh aku tuh dari sini ya, aku backgroundnya ada trauma begini gitu, makanya aku maunya seperti ini gitu. Nah terus nanti pas begitu berpasangan gitu ya, mau apa namanya, ke tingkatan yang lebih lanjut, kita bisa diskusiin gitu sama pasangan, kamu tipikal yang seperti apa gitu. Nanti kalau misalnya dan kita juga apa namanya, bertanya gitu ke diri sendiri, ini hal yang bisa didiskusikan apa enggak ya? Apa ini harga mati gitu? Gitu. Berarti kan kalau harga mati mulai dari pilih pacar aja tuh kan biasanya kita udah ini kan selektif gitu dengan kriteria-kriteria kita gitu kan. Nah, biasanya bisa dari situ. Gitu. Kalau misalnya ternyata masih bisa didiskusikan lah misalnya gitu ya. Berarti ya udah diskusiin sama pasangan enaknya gimana. Karena kalau ngomongin pernikahan gitu ya atau kehidupan berpasangan menurutku itu sangat personal. Balik lagi kalian nyamannya gimana. Gitu. Itu sih dari aku. Ada tanggapan kah? Gimana tuh Kak Yime? Thank you banget, Kak. Jadi disesuaikan sama pribadi masing-masing aja ya. Betul, betul. Iya, enaknya gimana. Cuman kadang masih pusing, Kak. Kita pinginnya kayak mapan dulu sebelum menikah. Tapi kayak istilahnya kadang-kadang kan berpacu dengan waktu. Oke, terima kasih, Kak Hana. Iya, sama-sama. Ini juga Kak Yime. Apakah ada pertanyaan lagi? Atau kalau mau sharing juga boleh. Yes, kalau mau sharing juga boleh banget. Nah, kalau nggak ada, aku mau tanya karena gue yang tanya. Gak apa-apa dong. Iya sih. Jadi ini Kak, kadang tuh kan orang itu bingung gitu Kak. Kan jadi dalam buku ini untuk apa menikah? Nah sebenarnya aku masih bingung gitu loh Kak. Jadi untuk apa sih menikah? Kadang tuh orang nikah karena ingin hidup berumah tangga, ingin punya anak. Tapi abis nikah udah dicoba ternyata nggak bisa punya anak, mandul gitu misal. Jadi kan gimana ya, pernikahannya jadi don't have purpose gitu. Nah, apakah Kak Hana punya tips nih, apa yang harus direfleksikan, apa sih gimana sih cara ngestruktur, tujuan yang tepat gitu Kak untuk kita nikah gitu? Oke. Jawabannya adalah belilah buku ini gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau nanya tujuan menikahnya apa gitu ya, ya menurutku dengan buku ini nih bisa di-guide gitu. Dan balik lagi, tadi apakah tujuannya tepat? Nah, ini agak rancu nih kata tepat. Tepat menurut cara pandang siapa gitu. Karena tepat menurut misalnya aku dan suami dan tepat menurut misalnya siapa apa namanya siapalah pasangan Maudy Ayunda dan suaminya gitu ya, itu pasti beda gitu. Tujuan nikahnya tuh pasti beda gitu. Jadi kita balik lagi gitu. Karena itu Dep, kita ini kan seseorang yang besar dengan segala macam pengalaman, bagaimana masa lalu itu membentuk diri kita hari ini kan. Gitu. Jadi bagaimana kita melihat dunia itu pasti berbeda dengan orang lain gitu. Dan kita punya kebutuhan apa dalam pernikahan itu juga pasti beda dengan orang lain. Maka dari itu sebenarnya tujuan menikah buat kita untuk apa sih nikah itu akan menjadi suatu jawaban yang sangat personal. Nggak ada benar salahnya gitu. Kayak misalnya nih ya, aku ngerasa misalnya nih, contohnya aja. Aku misalnya kehilangan sosok ayah. Ayahku ada, gitu ya. Aku punya ayah, physically dia ada. Tapi menurutku, dia nggak pernah ada, gitu. Dia nggak pernah hadir dalam hidupku, misalnya. Terus, kita jadinya mencari pasangan yang bisa menggantikan sosok ayah. Itu bisa loh, terjadi di seorang A gitu, katakanlah misalnya si Mawar gitu. Bisa terjadi si Mawar. Dan apakah itu terjadi pada Debbie, pada kamu? Kan enggak. Misalnya enggak, bapak gue mah ada terus buat gue, sering bercanda, sering ngobrol gitu kan, enggak. Gue enggak punya kebutuhan itu gitu. Jadi balik lagi,
gitu. Tujuan kita menikah itu kebutuhan kita apa sih gitu. Kayak gitu sih, Dep. Makanya di sini setelah menjelaskan pernikahan itu bagaimana gitu ya. Kan ada pertanyaan-pertanyaan kayak apakah betul aku ingin menikah gitu. Jadi setelah tahu mau nggak sih nikah. Terus saya matang nggak secara dalam usia fisik. Usia itu kan penting ya. Jangan sampai kayak baru umur 15 tahun gitu. Nggak tahu sih di sini ada nggak yang umur masih SMP SMA gitu kan. Terus kayak gue nikah aja deh gitu kan. Nah itu kan sebenarnya secara usia belum cukup umur untuk menikah gitu kan ya. Jadi apakah saya cukup matang dalam usia? Mungkin misalnya gini, usia gue 29 tahun. Oh udah cukup nih, udah cukup matang. Fisiknya oke nggak? Gitu. Kayak tadi. Misalnya tujuan menikahnya, kalau memang tahu dari awal, tujuan menikahnya adalah aku pengen punya keturunan. Gitu ya. Itu ada loh, Dep, yang namanya premarital check-up. Itu di rumah sakit ada premarital check-up. Itu meriksa apa? Meriksa macam-macam. Semua kondisi kesehatan kita. Gitu. Kita punya penyakit apa? Kamu punya penyakit apa? Terus kamu punya penyakit yang bisa diturunin nggak? Penyakit genetik nggak? Terus abis itu kamu punya terus tingkat kesuburannya. Gitu. Itu juga bisa tuh, ada paketan yang ngecek juga kesuburannya. Kamu ada masalah nggak dengan fertilitas kamu? Gitu. Terus kalau ada masalah, ini masalahnya yang bisa bisa diusahakan atau memang ya udah emang nggak bisa gitu. Emang udah nggak mungkin punya anak gitu kan, ada ya masalahnya. Jadi emang dia mandul, mau diapain juga nggak bisa gitu. Nah itu, jadi sebenarnya itu ada premarital check-up. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kayak, kamu bisa nggak nerima kondisi calon pasangan resmi kamu ini dengan kondisi kesehatan yang seperti itu, gitu. Gitu kan? Bisa banget ya berarti kalau mau dicek dulu. Betul. Terus kalau misalnya ternyata ada permasalahan nih, gitu ya. Kalau ada permasalahan berarti terus kamu ngomongin gitu sama pasangan, kamu mau punya anak kapan? Kalau misalnya kita mah santai-santai dulu aja kali ya, pacaran dulu aja kali ya, gitu ya, punya anaknya nanti-nanti aja. Ya udah dong, bisa nyantai dulu dong. Tapi kalau misalnya aku pengennya sih setelah kita menikah nggak lama punya anak ya, misalnya gitu. Ya berarti kan kamu harus promil dari sebelum nikah. Dan makna kata promil itu bukan berarti dengan nge-seks juga ya, bukan ya. Jadi maksudnya kalau kamu ada masalah fertilitas gitu, kamu bisa selesaikan dulu gitu, bukan diselesaikan, maksudnya dicicil gitu loh. Gimana biar nanti ketika nikah nih kondisi fertilitas gue ini udah naik gitu. Itu bisa deh kayak gitu, dan ada pasangan yang pernah melakukan itu. Oke. Berarti bisa sama kayak permasalahan lain, kalau misalnya emang pertama emang mau nikah, emang harus banyak yang harus dan harus didiskusikan ya Kak Ana? Bener banget. Banyak banget yang harus didiskusiin. Gitu. Diskusinya itu nggak cuma sama pasangan, tapi sama diri kita sendiri juga gitu. Setuju. Karena untuk nentuin, aku tuh orangnya kayaknya aku punya value begini, menurutku ini penting dan lain sebagainya macamnya, itu kan yang akan didiskusikan sebelum kita menikah dengan pasangan gitu kan ya. Nah kalau kita aja nggak tahu, nggak kenal sama diri kita, nggak kenal value kita, nggak kenal kita tuh ingin kehidupan pernikahan yang seperti apa, kita nggak tahu gitu. Gimana kita mau ngobrol sama pasangan kan gitu ya. Bener banget. Oke, mungkin apakah ada lagi yang mau tanya ataupun sharing? Boleh banget. Aku boleh sharing nggak? Boleh, silakan. Oke, aku jadi terpanggil sharing karena sempat bahas-bahas soal ini ya, kesehatan ya. Jadi, kalau di karena aku Kristiani ya, kalau Kristiani itu kan kita selalu ada sekolah pranikah. Nah, sekolah pranikah gitu, kayak bimbingan gitu, nanti sama pastor, sama pendeta gitu.
Itu tuh kita tuh dikasih kayak istilahnya pendalaman iman sama untuk ya persiapan sebelum kita menuju ke kehidupan pernikahan lah. Salah satunya yang dibahas itu adalah kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi waktu kita menikah. Contohnya kalau misalkan eh, suami tidak bisa bekerja nantinya karena ada keterbatasan apa kayak gitu. Terus kalau misalkan ternyata kayak tidak diberi keturunan, lalu kalau misalkan ada istilahnya punya anak tapi anaknya itu dalam kondisi yang tidak sempurna, Down syndrome atau ada difabilitas kayak gitu-gitu tuh kalau di kita tuh kayak dibicarakan gitu di awal. Jadi karena adanya kelas itu kita jadi kayak lebih bisa breakdown dan lebih ada yang ngatur. Terus kayak dari segi agama itu gimana kayak gitu. Terus dan yang penting lagi itu kesehatan sih. Karena menurutku orang Indonesia itu jarang yang melakukan cek kesehatan rutin gitu. Karena kayak zaman sekarang kita nggak bisa pungkiri semakin banyak makanan yang tidak sehat, kayak gitu, kualitas vitamin, kandungan vitamin dari makanan itu juga nggak seperti dulu, kayak gitu kan, polusi, bla bla bla, yang akhirnya menyebabkan kayak, ya, banyak dari kita tuh ternyata membawa penyakit bawaan, kayak gitu. Dan tapi banyak yang nggak tahu, nggak sadar, kayak contohnya autoimun, atau tiroid, kayak gitu-gitu. Nah, itu kan istilahnya kayak akan menjadi suatu kendala gitu dalam pernikahan kayak gitu. Jadi itu kayak cek kesehatan dan lain-lain penting sih. Apalagi yang paling parah kalau menurutku itu adalah thalassemia. Karena kalau beta thalassemia ketemu dengan genetik beta thalassemia, mereka punya anak, itu hampir pasti anaknya itu akan punya kelainan darah dan umurnya nggak bisa panjang. Kayak gitu. Sedangkan nggak banyak orang sini yang cek thalassemia gitu. Mana kita tahu kita thalassemia alpha atau beta? Kayak gitu sih. Itu salah satu yang kayak aku selalu ingetin ke teman-temanku yang mau menikah apa kayak gitu. Gak usah menikah kayak kamu cek lah, cek thalassemiamu itu kayak penting banget dan pasanganmu tuh juga harus kayak cek karena itu krusial banget. Kayak ada juga sempet lihat di sosial media itu pasangan yang akhirnya batal menikah karena ada thalassemia itu tadi gitu. Tapi ya kalau misalkan memang goals dalam pernikahannya kayak nggak apa-apa nggak punya keturunan sih nggak masalah ya. Tapi kalau mereka dalam pernikahannya ingin punya keturunan, of course kayak nggak bisa gitu. Karena Hmm, bisa pun kasihan anaknya gitu sih. bener-bener. Setuju sih, emang hal-hal kayak even though bukan hal personality, yang harus dicek juga, tapi hal-hal medical gitu memang penting banget sih untuk dicek. Thank you so much, Kak Yumi. Setuju setuju. Tapi ini dari pengalaman pribadiku juga ya. Jadi Hmm. awalnya juga aku emang nggak ada waktu itu tidak ngebudgetin buat premarital check up. Tapi temen aku ngasih tahu gitu, Han kan lo mau nikah dan emang dia concernnya kesehatan banget. Lo cek deh lo ikut premarital check up deh, gitu kan. Terus yang di otak gue, ini buat begini ya, oke. Oh ini buat tahu subur apa enggak. Terus kayak laki gue merasa terancam gitu ya, insecure lah. Terus jadi kayak terus gimana kalau misalnya kalau ternyata hasilnya nggak bagus gitu kan? Terus gak jadi nikah gitu, jadi kayak udah ketakutan duluan. Hmm. Gitu. Jadi ya balik lagi gitu kan. Mungkin ya itu pada saat itu, nah karena dianya insecure gitu kan. Jadi aku atau check up yang waktu itu lupa nggak tahu ternyata ada kebutuhan ke sana penting juga jadi nggak ngebudgetin jadi ya udah deh nggak usah ngecek gitu tapi sebenarnya nggak perlu insecure sih karena ya itu balik lagi apa namanya
itu suatu hal yang bisa dibicarakan gitu. Mm-mm. Jadi ada juga pasangan yang memang misalnya nih biasanya yang sudah menyadari dia punya masalah fertilitas gitu. Dia set up ini dulu nih, ekspektasi dulu nih gini. Gue tuh ada masalah fertilitas loh. Kalau lo ngarepin anak dari gue nggak janji gue bisa kasih. Ada yang begitu, ada yang pasangan berani begitu, Dep. Ada orang yang berani kayak gitu pasangannya. Jadi udah ngasih tahu dulu, gue tuh punya masalah nih fertilitas. Tapi gue nggak tahu gitu. Gue tuh mungkin apa enggak punya anak, tapi yang jelas susah bagi gue untuk punya anak. Lo oke nggak dengan kondisi gue? Kalau oke kita nikah, enggak ya udah nggak usah. Ada yang begitu. Ada juga kan yang kayak enggak lah, gue udah cinta banget sama dia, gue takut apa segala macam, udahlah nikah aja. Nah itu kembali lagi ke kitanya gitu ya. Kitanya gimana gitu, mau nggak menerima dia apa adanya gitu ya. Nanti kalau misalnya udah menikah gitu kan ya, kalau hal-hal kesehatan gini kan kadang ada yang bisa kita usahakan untuk sembuh gitu ya atau jadi lebih baik. Ada hal yang ya udah harus kita terima apa adanya. Tuh, mau nggak atau ya kelanjutannya silakan diobrolin berdua gitu kan. Gitu deh. Oke. Tapi emang susah sih kalau misalnya nih udah takut duluan, tapi nantinya malah masalahnya bakal lebih gede lagi karena udah terlanjur nikah gitu nggak sih kan? Jadi mendingan I think harusnya buka-bukaan sekarang gitu loh sebelum nikah kalau menurut gue. Iya dan tidak. Oh gitu? Iya, karena mungkin ya kita sekarang dan kita katakanlah tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu tuh pasti beda deh menurutku. Kita yang pada Bisa saat pacaran misalnya kayak masih menggebu-gebu gitu ya, kurang bisa berdiskusi gitu kan, masih ada sisi kekanak-kanakannya lah misalnya gitu. Jadi kalau untuk mature-nya itu sebenarnya belum mature banget gitu. Nah, mungkin menurut kita kayak, aduh, enggak deh, nggak usah diomongin deh. Gitu, udah deh, gue takut misalnya nanti nggak jadi apa segala macem gitu ya. Nah, itu ya nggak apa-apa juga gitu maksudnya karena takut aja gitu kan karena dengan kondisi kita tahu kita masih di usia yang begitu muda kayak contohnya misalnya aku ya aku cukup mengerti gitu pikiran suami aku waktu itu ya calon suami aku waktu itu karena ya usia kita masih di umur waktu itu nikah di usia 23 tahun muda banget gitu. Nah tapi kalau sekarang gitu ya misalnya kita along the way kita jalanin gitu terus kayak kok gini ya kondisinya gitu kan biasanya tuh bisa berbeda gitu akhirnya kita bisa memahami pasangan kita oh kamu ada masalah di sini it's okay begitu kita akan apa segala macam jadi bisa jadi justru malah bisa memang menjadi pertengkaran hebat gitu ya bisa jadi kekecewaan yang mendalam bisa gitu. Tapi bisa jadi juga justru malah pasangan malah menguatkan kita gitu. It's okay aku karena itu sudah lebih mature gitu ya. Katakanlah tahunya tahun kemudian gitu, nggak baru nikah terus tiba-tiba jeng-jeng kebuka gitu kan. Mungkin ya kalau kayak gitu ya beda cerita gitu ya. Tapi kalau misalnya taunya, oh ternyata kamu infertil misalnya gitu. Oh ternyata begini begitu gitu ya. Ada masalah ina inu gitu. Untuk di kesehatan, katakanlah di kesehatan gitu ya. Terus ya itu balik lagi gitu kan. Gimana maunya gitu. Oke, mungkin apakah ada yang mau sharing lagi? Tanya lagi juga kali. 1, 2, 3. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih Kak, yang aku baca di chat nih. Ya dari tadi Katika udah wondering soal ini. Dari Katika, walaupun tidak ditanyakan secara formal, aku tadi baca gitu. Jadi sebenarnya untuk apa sih menikah kalau bisa tinggal bareng dan child free? Nah, kalau dari Kak Ana sendiri bagaimana tuh Kak tanggapannya? Oke, nah ini dia. Jadi teman-teman,
Ini tuh bukan kayak matematika yang harus kalau 1+1 hasilnya sama dengan 2 dan semua orang harus menerima itu dan semua orang harus mempercayai itu. Gitu ya. Jadi balik lagi ke teman-teman tadi gitu. Teman-teman tuh melihat pernikahan tuh gimana? Gitu. Dengan kalau buku ini kan mengajak kita untuk memahami dulu nih. Pernikahan tuh kayak gini loh, gitu. Idealnya ya. Idealnya pernikahan itu seperti ini, gitu. Menjalani pernikahan tuh harusnya begini. Terus dia juga menjabarkan gitu di buku ini. Ada tantangannya loh, ada tantangan dalam pernikahan. Apa aja sih tantangannya? Disebutin gitu kan. A, B, C, D gitu. Nah, terus gimana caranya kita bisa keluar dari tantangan-tantangan tersebut gitu kan? Ya dengan dikomunikasikan gitu. Terus komunikasi, gimana caranya komunikasi yang baik, apa segala macam. Jadi sebenarnya juga di sini kan akhirnya kita punya pemikiran ya, oh pernikahan itu sebaiknya seperti ini, gitu. Nah terus walaupun di sini udah dikasih tahu pernikahan baiknya seperti ini, gitu kan. Ini biasanya kan kita juga kalau baca buku, apalagi tentang pernikahan gitu ya, itu kan kita adjust juga sama belief yang kita punya gitu kan tentang pernikahan. Mungkin untuk mereka yang religius akan berpikir menikah itu adalah sebuah ibadah, gitu. Benar. Saya menikah karena perintah Tuhan, gitu kan. Saya menjalani apa yang Tuhan perintahkan pada saya, gitu. Jadi nikah itu tujuannya ibadah, gitu deh. Jadi saya mencintai pasangan saya punya anak, saya berjuang membesarkan anak saya sebaik mungkin. Itu semua akan menjadi ibadah saya, akan membantu saya nanti di akhirat. Itu kan, kalau seperti itu kan berarti tujuan nikahnya udah ibadah. Salah? Enggak, gitu kan? Buat mungkin orang-orang yang enggak sereligius itu, mungkin nikah lagi. Oh, nikah itu karena aku ingin punya teman hidup. Aku ingin ada orang yang bersamaku, kita bisa berbagi kebersamaan, berbagi kebahagiaan, saling membagi cinta dan lain sebagainya macamnya. Itu adalah sebuah hal yang indah menurutku. Ya, it's okay kan? Benar. Kan tidak menjadi salah kalau menurut dia bukan ibadah, buat saya misalnya hanya untuk karena menurutku hidup yang indah, mewujudkan keindahan hidup tuh harusnya seperti itu. Ya nggak ada masalah juga. Jadi nggak ada patokan sebenarnya. Jadi nikah tuh buat apa? Teman-teman bisa tanya lagi ke diri teman-teman dan untuk bantu nge-guide teman-teman sebenarnya tahu value-nya teman-teman tuh apa aja sih, gitu ya. Teman-teman tuh sukanya tuh kalau dicintai itu seperti apa? Teman-teman merasa dicintai itu kalau apa? Di sini juga ada loh pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Jadi pertanyaan kayak di sini sebentar. Tadi aku nemu di mana ya? Di bagian ada bagian-bagian terakhir gitu. Jadi dia kasih pertanyaannya. Aku merasa dicintai ketika, aku merasa dipahami jika, aku merasa dihargai pada saat apa, ya. Aku merasa bernilai jika, aku merasa aman ketika gitu. Jadi ini bisa merefleksikan gitu loh. Kehidupan pernikahan yang kita mau tuh kayak apa sih gitu. Dan apakah aku butuh menikah gitu. Kan jadi apa ya? Jadi setelah baca buku ini mungkin jawabannya dari teman-teman akan beda gitu. Buat aku, oh iya ternyata nikahnya ini nih gitu. Oke, gitu. Nah, misalnya buat aku tujuan menikahnya A gitu ya. Buat Debbie bisa jadi tujuan menikahnya C gitu. Buat Titi tujuan menikahnya D gitu. Mungkin buat ada juga teman yang lain yang misalnya begitu membaca buku ini untuk apa menikah? Oh, ternyata gue nggak perlu nikah. Misalnya. Ya udah. Berarti untuk apa nikah? Nggak ada gunanya buat gue gitu misalnya. Ya, setelah berefleksi dan lain sebagainya macamnya gitu ya. Oh, ternyata aku tidak membutuhkan menikah. Ya udah, gitu. Nggak ada masalah juga kan? Benar. Ketika kita memutuskan misalnya tidak menikah, yang mana itu misalnya sangat keputusan yang tidak lumrah di masyarakat kita, ya jalani saja hidup kamu gitu. Toh orang lain hanya bisa ngomong, nggak ada yang bisa tanggung jawab terhadap hidup kamu gitu. Yang bisa tanggung jawab hidup kamu ya diri kamu sendiri. Jadi buatlah keputusan yang bikin kamu bahagia, sekaligus yang memang bisa kamu tanggung konsekuensinya. Gitu. Mantap.
Jadi sebenarnya intinya kalau boleh aku nambahin ya, mungkin kalau tujuan untuk apa sih nikah kalau bisa tinggal bareng dan child free? Ya senyamannya aja sih, kalau nyamannya tinggal bareng ya boleh, kalau misalnya nyamannya pengennya nikah biar emang sesuai value-nya ya boleh gitu. Oke. Benar. Oke, thank you ya. Mungkin itu aja ya dari kita, dari aku dan Kak Hana, dan thank you so much buat teman-teman yang udah join di sini dan dengerin, dan juga yang udah tanya dan juga sharing. Dan of course, thank you so much Kak Hana udah berbagi tentang apa yang Kak Hana pelajarin di buku Untuk Apa Menikah, dan juga pandangan-pandangan Kak Hana tentang pernikahan sendiri. Yes, Oke, terima kasih juga teman-teman udah hadir, udah bersedia mendengarkan. Semoga terbantu ya. pasti terbantu lah. Oke, thank you. Jadi acaranya aku tutup sampai di sini. Thank you. Bye-bye yang mau di Bye. UN ya. Boleh nih, kalau misalnya kalian pada mau diskusi, recordingnya tolong stop. Siapa yang tadi start? Para RT, recording tolong di stop. Gimana ya cara stopnya? Kayak ini masih nge-record?